Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada praktikum dasar pemrograman oleh saya Citra Zimi Humaira. Kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai modul 4, yaitu tentang fungsi pada program bahasa C. Dan kali ini kita akan membahas mengenai dasarnya dahulu ya, yaitu tentang pengertian fungsi. Pengertian fungsi. Fungsi adalah suatu bagian dari program yang dirancang untuk melaksanakan tugas tertentu dan letaknya dipisahkan dari program yang menggunakannya atau bisa dikatakan sebagai subprogram yang bisa digunakan kembali baik di dalam program itu sendiri maupun di program yang lain. Elemen utama dari program bahasa C berupa fungsi-fungsi. Dalam hal ini, program dari bahasa C dibentuk dari kumpulan fungsi pustaka atau standar. Untuk kemudian adalah tujuan fungsi. Di sini tujuan fungsi ada dua, yaitu program menjadi terstruktur dan yang kedua adalah dapat mengurangi pengulangan atau duplikasi kode. Yang pertama, kenapa sih program menjadi lebih terstruktur? Itu karena dengan memisahkan langkah-langkah detail ke satu atau lebih fungsi-fungsi, maka fungsi utama dari main itu akan menjadi lebih pendek, jelas, dan mudah dipahami. Terus, dapat mengurangi pengulangan atau duplikasi code itu kenapa sih? Karena kita ketika membuat suatu program dan langkah-langkah program yang sama akan dipakai berulang-ulang di program dapat dituliskan sekali saja jika kita menggunakan fungsi. Jadi kita hanya menggunakan fungsi utama lalu kita membuat fungsi panggilan. Jadi kita tidak perlu menuliskannya satu-satu, tetapi kita bisa hanya perlu memanggilnya. Kemudian kita masuk ke dasar fungsi. Di sini ada tiga komponen utama atau tiga tolak ukur utama, yaitu ada parameter. Apa sih parameter? Itu juga disebut sebagai argumen atau nilai masukan akan diolah oleh fungsinya itu sendiri. Nah, di sini tuh fungsinya tuh ada dua ya. Ada contohnya itu ada printf sama scanf. Itu menampilkan informasi atau data ke layar dan membaca kode tombol yang diinputkan. Dan lalu akan ada keluaran fungsi yang disebut sebagai return value atau nilai keluaran fungsi. Oleh karena itu, fungsi sering digambarkan sebagai kotak gelap. Lalu kita masuk ke bentuk umum fungsi. Di sini bentuk umum fungsi itu ada tipe keluaran fungsi yang berupa salah satu tipe datasi, misalnya char atau integers. Kalau penentu tipe tidak disebutkan, maka dianggap bertipe int atau secara default atau hanya pengenalan biasa. Lalu lanjut ke bagian dari tubuh fungsi. Nah, dari tubuh fungsi itu berisi deklarasi variable kalau ada dan statement yang akan melakukan tugas yang diberikan kepada fungsi yang bersangkutan. Nah, tubuh fungsi ini ditulis dalam tanda kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Jadi nanti akan ada satu kesatuan di mana tipe keluaran fungsi, di mana kita mendeklarasikan argumen, dan juga tubuh fungsi itu sendiri di mana kita akan menuliskan deklarasi variabel yang ingin kita buat. Seperti itu. Untuk selanjutnya kita masuk ke dan ini untuk contoh fungsi sederhananya. Di sini ada dua contoh ya. Ada dua contoh fungsi. Yang pertama itu adalah fungsi utama atau bisa disebut sebagai main function, dan fungsi kedua atau additional function, di mana itu adalah fungsi tambahan. Nah, nanti fungsi tambahan ini akan dipanggil oleh fungsi utama atau main function ini. Nah, inisialisasi atau fungsi additional function ini tuh nanti akan berisi sebuah variable data atau sebuah parameter data yang kemudian akan dipanggil oleh si main functionnya itu sendiri, dimana nanti ketika kita membuat suatu pemrograman dan nanti kita membuat sebuah fungsi seperti ini, itu akan lebih efisien karena kita hanya perlu membuat inisialisasi untuk data yang banyak. Kemudian kita akan mempelajari tentang memberikan nilai keluaran fungsi. Nah, di sini itu ada contoh sederhananya ya.
Suatu fungsi kan dibuat itu untuk maksud menyelesaikan tugas tertentu. Nah, suatu fungsi dapat hanya melakukan suatu tugas saja tanpa memberikan suatu hasil keluaran atau melakukan suatu tugas dan kemudian memberikan hasil keluaran. Nah, di sini itu ada definisi fungsinya dan panggilan fungsi. Nah, tadi seperti contoh yang sebelumnya di sini itu ada inisialisasi dan return null. Itu sebagai definisi fungsinya. Dan untuk yang di sebelahnya itu ada pemanggilan fungsi. Nah, di situ ada main, ada deklarasi integers dari x, y. Di situ kita memanggil. Nah, di situ ada panggilan tuh x sama dengan inisialisasi. Di situ kita memanggil dari fungsinya itu, kemudian kita isi menjadi tampilkan x dan tampilkan y. Nah, dari situ kita tidak perlu lagi menulis satu-satu, tetapi kita hanya perlu memanggil inisialisasi itu dan data yang ada pada tubuh fungsi additional functionnya itu akan otomatis terpanggil. Untuk selanjutnya itu adalah manfaat fungsi. Di sini program yang menggunakan fungsi menjelaskan bahwa suatu fungsi cukup didefinisikan satu kali, tetapi bisa digunakan beberapa kali. Pada keadaan semacam ini, seandainya tubuh fungsi mengandung banyak pernyataan, maka pemakaian fungsi dapat menghindari duplikasi kode dan tentu saja menghemat penulisan program maupun kode dalam memori. Jadi akan lebih efisien seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Tujuan fungsi itu juga mempersingkat program. Nah, kita langsung aja ke percobaan pada code block. Nah, di sini nanti ada 2 percobaan ya. Kita langsung aja ke percobaan yang pertama. Dan di percobaan yang pertama ini, yang pertama kita menggunakan library stdio.h, yaitu library dasar. Udah kita pakai ya sampai modul 4 ini tetap kita gunakan. Dan untuk kemudian kita mulai pengenalan. Nah, di sini tuh ada pengenalan dari fungsi tambahannya, yaitu ada inmax, in angka 1, in angka 2. Sebenarnya nanti dari inmax ini tuh nggak perlu kita kenalkan terlebih dahulu juga tidak apa-apa, karena di sini juga udah ada 2 fungsi nih, ada yang fungsi utama dan ini adalah fungsi tambahan. Dan ini juga bisa kita minus atau kita plus, jadi kita terlihat lebih singkat dan terlihat lebih mudah dipahami. Dan itu ada fungsi dasar yaitu in main dan ada fungsi tambahannya yaitu in max, in angka 1, in angka 2. Nah, ini tuh sebenarnya bisa dihapus ya. In max dari in angka 1, in angka 2 yang di atas ini bisa dihapus. Jadi di sini itu ditulis untuk mengetahui bahwa fungsi tambahan itu tidak perlu dikenalkan di awal. Jadi bisa dikenalkan ketika kita akan memulai sebuah program tambahan atau sebuah fungsi tambahan itu sendiri. Jadi tidak digunakan pun tidak apa-apa. Untuk kemudian kan kita mulai ke fungsi mainnya atau fungsi utamanya. Nah, di situ ada inisialisasi atau mendeklarasikan sebuah variabel. Di situ ada variabel integers atau genap, yaitu ada A dan B. Di mana nilai A itu adalah 400 dan nilai B adalah 600. Lalu kita juga mengenalkan variabel namanya angka max yang akan kita gunakan pada program ini. Untuk selanjutnya adalah angka max sama dengan max A, B. Nah, ini itu merupakan program untuk memanggil fungsi tambahan yang sudah kita buat atau additional function. Nah, angka max ini tadi kan sebelumnya sudah kita deklarasikan. Nah, angka max ini berisi dari max. Max ini merupakan fungsi tambahan yang sudah kita buat. Nah, di situ nanti ada inisialisasi dari max itu sendiri. Dan max dari A dan B atau A, B. A, B sudah kita deklarasikan sebelumnya, yaitu nilai A 400 dan nilai B yaitu 600. Jadi, angka max sama dengan max A, B itu nanti adalah fungsi tambahan yang kita kaitkan dengan nilai A dan B.
Dan kita langsung loncat ke fungsi tambahan yang sudah kita buat. Nah, di sini ada inisialisasi pengenalan dari max itu sendiri, yaitu in angka 1, in angka 2. Nah, dari in angka 1 itu tuh mengarah pada nilai max A, B. Jadi strukturnya sama. Nah, dari max in angka 1, in angka 2 itu bisa kita bilang dari in angka 1 itu nanti sama dengan nilai A. Dan in angka 2 yaitu nilai B-nya. Dan in angka 1 maupun in angka 2 itu nanti mengarah pada nilai dari A dan B itu sendiri. Misalkan berarti nanti 400 itu berarti nilai dari in angka 1 dan 600 in angka 2. Seperti itu. Dan kita lanjut kemudian kita lanjut untuk ke additional function-nya. Yang pertama yaitu ke in hasil, dimana kita masih pakai tipe data integers dan kita mendeklarasikan variabel hasil. Kemudian setelah kita mendeklarasikan itu terdapat sebuah pilihan yaitu if else, sebuah keputusan atau pengambil keputusan fungsi if else. Jadi pada additional function yang kita punya itu kita menggunakan perintah if else atau jika angka 1 atau A itu sendiri yaitu 400 lebih besar dari angka 2 atau 600, maka hasil sama dengan angka 1. Nah, jika sebaliknya atau angka 1 lebih kecil daripada angka 2 atau 400 lebih kecil daripada 600, maka hasil sama dengan angka 2. Dan setelah itu kita return ke hasil atau kembali ke hasil. Dan nanti nilainya itu semisal 400 dari angka A itu nanti lebih besar daripada angka 2 yaitu nilai B 600, nanti akan memberikan hasil angka 1 atau akan muncul hasil sama dengan 400. Namun jika sebaliknya nanti akan sama dengan hasil yaitu angka 2 atau B atau 600. Dan untuk selanjutnya adalah return hasil, di mana nanti kita mengembalikan nilai menjadi ke 0 karena di sini kita adalah additional function. Jadi untuk kembali ke 0 kita bisa menggunakan variabel apapun. Dan karena sebelumnya kita sudah mendeklarasikan variabel hasil, jadi kita di sini menggunakan hasil atau return hasil. Seperti itu. Jadi itu adalah additional function pada percobaan yang pertama ini. Dan selanjutnya program belum selesai karena setelah pemanggilan itu kita masih ada sebuah perintah. Nah, itu kan tadi setelah angka max sama dengan max AB itu kan kita memanggil additional function. Itu kan setelahnya ada perintah nih. Ada printf, nilai terbesar adalah %d, angka max. Nah, di sini kita akan mengisi %d atau data integers itu yang kita dapatkan hasil dari additional function yang sudah kita buat. Jadi nanti akan muncul nilai terbesar adalah %d, angka max. Nanti berisi nilai yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi seperti itu. Nah, lalu return null atau kembali
ke nol atau menghentikan sebuah program kita pada ini. Sekarang kita run ya, kita build and run. Tunggu sebentar. Nanti akan muncul sedikit lama. Nah, ini akan muncul. Maaf, error. Yuk, nah ini dia. Akan muncul nilai terbesar adalah 600. Jadi programnya udah berhasil ya. Tadi apa yang sudah kita buat itu karena emang angka 1 lebih besar daripada angka 2. Jadi kita menggunakan yang else-nya ya. Jadi ketika angka 2 itu lebih besar daripada angka 1, maka akan ditampilkan angka 2. Maka yang dihasilkan pun adalah angka 2 atau B atau 600 itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke percobaan kedua. Nah, pada percobaan kedua ini singkat banget ya nih tuh. Kalau kita buat singkat itu sangat singkat dan kita ini tetap menggunakan library stdio.h, lalu kita ada in main atau kita fungsi utama. Pada percobaan 2 kali ini nanti kita akan mencoba menukar sebuah variable. Nah, di sini tuh ada fungsi additional function-nya nih, ada fungsi tambahannya, yaitu void swap in x, in y. Untuk additional function-nya di mana kita akan menukar sebuah nilai dari x dan nilai dari y. Oke, kita di sini tuh void swap itu fungsi ini ya, fungsi menukar. Nah, kita coba buka nih. Kita buka untuk fungsi utamanya atau main function-nya. Lalu kita lihat untuk fungsi tambahannya atau additional function-nya. Dan di sini pertama kita tentunya mendeklarasikan sebuah nilai ya. Sebuah nilai dengan tipe data integers dari A dan B, yaitu A 100 dan B adalah 200. Nah, setelah kita mendeklarasikan itu, kita membuat perintah untuk menampilkan sebuah kata sebelum ditukar nilai A adalah dan sebelum ditukar nilai B adalah. Di sini mengarah pada nilai A dan B. Jadi %D itu nanti akan menampilkan nilai A dan nilai B-nya itu sendiri. Nah, setelah kita akan menampilkan data dari yang sebelumnya kita tulis printf sebelum ditukar nilai A dan sebelum ditukar nilai B, yang sudah dibuat setelah kita mendeklarasikan nilai A dan nilai B, itu kita lanjut ke swap dan A, dan B. Nah, di sini itu merupakan perintah untuk memanggil additional function yang ada di bawahnya, di mana kita akan menukar nilai A dan nilai B. Di sini kita menggunakan pemanggilan A dan B dan nanti akan dipanggil di void swap-nya, yaitu in bintang X dan in bintang Y. Dari si swap yang sebelumnya udah kita deklarasikan, dan kita nanti akan menyamakan dari nilai A dan B itu menjadi nilai X dan nilai Y. Dan ibaratkan tadi kan udah ya, X itu sama dengan A dan Y itu sama dengan B, cuma di sini kan ada pembeda ya, di mana di sini menggunakan dan, ini juga menggunakan dan, sedangkan dari A dan B ini tuh hanya bentuk karakter dari penukarannya itu sendiri. Dan untuk void swap ini juga menggunakan bintang untuk di depan dari variabelnya. Untuk selanjutnya kita mulai ke inti dari additional function-nya, itu ada in temp.
Kita masih menggunakan tipe data integers dan kita menggunakan variable temp. Nah, pada temp ini nanti akan berisi X. Nah, di situ nanti kita akan menyimpan nilai X, di mana nilai X sama dengan 100. Dan pada X sama dengan Y, di mana nanti kita mengganti nilai X atau 100 itu menjadi nilai Y atau 200. Dan yang terakhir adalah nilai Y sama dengan nilai temp atau 200 itu nanti akan menjadi nilai 100. Dan dari yang atas tadi. Nah, di situ ntar akan terjadi penukaran, di mana nanti nilai A menjadi 200 dan nilai B menjadi 100. Seperti itu. Jadi, temp itu nanti berfungsi untuk penyimpanan datanya itu. Lalu kita ke return atau memberhentikan program fungsi tambahan kita. Nah, itu semua adalah proses penukarannya ya. Dari temp sama dengan X sampai Y sama dengan temp itu adalah penukarannya. Lalu kita lanjut ke perintah setelah kita pemanggilan swap tadi, pemanggilan additional functionnya, yang dimana mendeklarasikan A dan B. Lalu kita ke printf atau kita menampilkan sebuah kalimat, yaitu setelah ditukar nilai A adalah, dan setelah ditukar nilai B adalah. Lalu kita ke return null dan kita build and run. Nah, nanti akan tertampil seperti ini. Sebelum ditukar nilai A adalah 100, sebelum ditukar nilai B adalah 200, dan setelah ditukar nilai A adalah 200, dan setelah ditukar nilai B adalah 100. Jadi tadi untuk yang dua kalimat di atas itu adalah ketika kita belum menjalankan fungsi tambahannya. Tetapi yang kedua itu adalah setelah kita memanggil fungsi tambahan, di mana adanya penukaran nilai dari A dan nilai dari B itu sendiri. Nah, tadi yang temp X, XY, Y sama dengan temp, dan lain-lain. Nah, dari situ udah jelas ya untuk yang percobaan pertama dan percobaan kedua. Kita lanjut ke flowchart percobaan pertama. Nah, pada flowchart ini mudah ya. Pertama kita mulai program, lalu kita ada pengenalan dari int angka 1 dan angka 2 atau mendeklarasikan sebuah variable integers atau tipe data integers. Lalu kita ke proses. Pada proses ini kita memberikan nilai variable A dan variable B itu 400 dan 600. Seperti yang terdapat di script ya. Lalu kita ke proses. Nah, di sini adalah pemanggilan fungsi tambahan. Yaitu ada angka max sama dengan max A, B. Dan nanti akan terdapat additional functionnya yang terdiri dari int max, int angka 1 itu dia deklarasi, int hasil, lalu nanti ada sebuah pengambil keputusan di mana angka 1 lebih besar angka 2. Jika ya, maka akan muncul angka 1. Nah, angka 1 itu angka apa sih? Angka 1 ini tadi menuju ke A sama dengan 400. Dan angka 2 yang 600. Jadi, jika 400 lebih besar dari 600, itu jika iya maka akan muncul 400. Dan jika tidak akan muncul 600. Untuk kemudian setelah itu akan sama-sama kembali ke return hasil atau berhentinya sebuah program itu dan kembali lagi ke angka max sama dengan max A, B. Nah, nanti setelah kembali lagi kita lanjut ke perintah selanjutnya setelah pemanggilan atau fungsi tambahannya, yaitu ke output nilai terbesar adalah titik 2, dimana nanti kita akan memunculkan nilai terbesar dari dua variabel yang kita punya. Nah, kita ke percobaan kedua.
Sama aja ya, percobaan kedua itu juga yang pertama kita inisialisasi atau mendeklarasikan dari nilai A dan B atau 100 200, dan kita muncul sebuah output dari sebelum ditukar nilai A adalah, sebelum ditukar nilai B adalah, dan kita mulai ke pemanggilan fungsi. Di situ ada swap dan A, dan B itu akan memanggil sebuah program baru, fungsi tambahan yang sudah kita buat untuk menukar nilai. Nah, di situ nanti ada void swap, ada intem sesuai dengan script, dan ada sebuah proses penukaran data atau proses penukaran variabel A dan B yang sudah kita punya. Di situ lalu nanti kita return atau kita nolkan kembali dan kita kembalikan lagi ke swap dan A, dan B itu. Nah, setelah nanti kita pemanggilan lalu kita kembali lagi, maka kita bisa menjalankan perintah selanjutnya, yaitu perintah untuk menampilkan sebuah output setelah ditukar nilai A adalah dan setelah ditukar nilai B adalah. Lalu program akan selesai. Sekian dari apa yang bisa saya jelaskan mengenai modul 4 fungsi. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan, dan semoga bermanfaat juga berkah. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan kembali, bisa ditanyakan kepada asisten masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.